Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama menyambut mempelai berdua masuk dalam ruangan ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari
Mari kita berdoa. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Engkau ajaib di bumi dan di surga Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Joni Trias Ardianto dengan Lestari Risa Kristina. Semua karena waktunya Tuhan. Semua karena rencana Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami terus Tuhan berdoa pada saat ini. Tuhan memberkati saat ini calon mempelai berdua. Biarlah Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina di dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya rencana. Kami semua Tuhan pada saat ini berdoa, biarlah perjalanan hidupnya, khususnya untuk Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina, semua masuk dalam rancangan Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan rindu Tuhan. Engkau lengkapi Tuhan dengan pesan-pesan-Mu, firman-Mu Tuhan. Itu isi hatimu khususnya untuk calon mempelai berdua, Joni dan Lestari. Biarlah pada saat ini untuk siap masuk dalam kehidupan yang baru. Mari Tuhan, jamah Tuhan hatinya, urapi Tuhan. Tuhan restorasi hatinya, khususnya di bulan yang indah ini Tuhan. Saat ini biarlah hadirat-Mu nyata dalam calon mempelai berdua. Khususnya keluarga besar, orang tua dan yang mewakili, dan saudara, andai taulan, famili yang saat ini ikut memberikan doa restu. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pemberkatan nikah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom mempelai berdua, calon mempelai berdua. Joni Trias Ardianto. Kalau boleh saya tanya, kira-kira kalau panggilan akrabnya Joni atau Ardianto atau Trias? Joni ya, oke. Joni ya. Lalu Lestari, Risa dipanggil Risa atau Tina atau Lestari? Risa ya, oke. Risa ya, oke. Berarti Joni dan Risa ya. Baik, maaf saya jujur tadi baru tahu, oh ternyata calon mempelai wanita ini melayani di Paragon ya. Puji Tuhan. Berarti sudah kenal saya. Saya kadang-kadang pelayanan di jam berapa? Jam? Oh tempatnya Pak David. Oh ya. Baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita saat ini akan bersama-sama mendukung dalam doa dan saya akan berikan tema yaitu membekali mempelai berdua ini budaya saling mendukung. Nah, budaya saling mendukung ini kalau kita harus bisa pahami budaya ini adalah kebiasaan. Budaya ini atau mengandung satu arti yang kuat sekali. Bisa diartikan ini sebuah kebiasaan, bisa dibuat itu ada satu historinya, bisa filosofinya juga pasti ada. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengajarkan pentingnya keluarga yang saling mendukung dan menghormati satu sama lain di dalam keluarga dan pernikahan. Nah, dari Joni Trias Ardianto yang mewakili Bapak Rudi Surjanto, betul ya? Betul? Almarhum, betul. Dan Ibu
Erlina Setiawati, almarhum juga ya. Baik, selamat datang Bapak Ibu yang mewakili. Lalu dari Lestari Risa Kristina, Bapak Petrus Sarono yang mewakili ya. Baik, lalu Ibu Suprihartini, Ibu masih sehat Bu? Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, kenalan dulu supaya paham semuanya ya. Baik, saudaraku, mengajarkan pentingnya keluarga ini saling mendukung, menghormati satu dengan yang lain, supaya keluarga di dalam pernikahan ini benar-benar pernikahan yang Shekinah Glory, pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang mengalami di bumi dan di surga. Yang setuju berkata amin. Kita harus, saudaraku, kita harus merdeka. Orang menikah ini harus merdeka. Jangan sampai menikah ini, saudaraku, tertekan. Menikah nanti malah ya semakin tidak bisa bebas. Jadi kita harus merdeka, tapi budayakan keluarga saling mendukung. Nah, ini penting sekali saudaraku. Kelihatannya ya hal-hal sepele, tapi kita harus tahu keluarga hanya bisa kuat, ya keluarga ini kokoh kalau kita semua anggota-anggotanya, ya keluarga di dalamnya kalau saling mendukung, bukan saling sikut menyikut, bukan intrik mengintrik, bukan punya ya motivasi atau saling merasa dirinya lebih hebat satu dengan yang lain. Tapi banyak sekali loh keluarga yang bukannya saling mendukung, tapi ya saling menjatuhkan. Merasa dirinya sosial ekonominya lebih tinggi, mungkin pendidikannya lebih tinggi, merasa lebih cantik, lebih ganteng, ya tahu mungkin merasa ini dan itu alasannya saudaraku. Ini mendorong kadang-kadang ya budaya untuk saling mendukung ini sudah tidak ada lagi saudaraku. Tapi penting sekali ini pesan firman Tuhan untuk Joni dan Risa. Ya, Joni dan Risa, ya, saya lihat hari ini, ya, senang sekali pasti hatinya, deg-degan campur senang sekali, ya, komplit semuanya. Tapi yang pasti Tuhan saat ini ya melihat apa yang menjadikan persiapan Joni dan Risa pada saat ini. Nah, saudaraku, kita lihat Markus 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Ke rumah, maka datanglah seorang, banyak berkerumun pula sehingga makan. Mereka tidak dapat, waktu kaum mereka mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, artinya saudaraku, saat Yesus memulai karirnya di dalam pelayanan, saudaraku, ternyata keluarganya sendiri sempat tidak mendukung. Dan bahkan sampai berkata bahwa Yesus tidak waras. Nah, saudaraku, artinya Tuhan sendiri memberikan contoh bahwa di dalam pelayanannya, di dalam keluarga kecilnya, saudaraku, Tuhan sendiri itu ya tidak ya dihormati, tidak didukung atau diguambu katanya. Nah, ini saudaraku budaya yang tidak mendukung ini, saudaraku, ini berbahaya sekali. Kadang kita sadar atau tidak sadar, saudaraku, seringkali hal ini terjadi dalam setiap pribadi kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Yesus berkata seorang nabi paling tidak dihormati di tempat asalnya sendiri, saudaraku. Tapi seringkali, saudaraku, kita ini hebat, pelayanan kita di mana-mana. Kadang-kadang kita ini seakan-akan dihormati di luar, di kantor, dimanapun kita bertugas dihormati. Tapi di rumah kita sendiri, di keluarga kita sendiri, seringkali kita tidak dihargai, saudaraku. Tidak ada apresiasi, tidak ada penghormatan buat kita. Nah, mari saudaraku, kita bangun budaya yang saling mendukung ini, saudaraku. Mari kita mulai membangun ya budaya saling mendukung ini, khususnya di dalam keluarga kita.
1 Petrus 3 ayat 8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lalu saya sambung saudaraku dalam Matius 12 ayat 25 untuk melengkapinya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Artinya saudaraku, budaya saling mendukung ini ternyata kelihatannya sepele, tidak menghargai satu dengan yang lain. Yesus pun memberikan contoh bahwa seperti itu hebatnya Tuhan Yesus, tapi tidak dihargai di keluarga kecilnya. Banyak saudaraku, saya pernah saudaraku pada satu hari, saya punya teman saudaraku, dulu pernah jadi pangdam di Makassar. Tapi kenal sama saya tuh waktu masih muda saudaraku. Nah pada satu hari dia tidur di rumah dan sempat cerita, tahu kalau saya pendeta. Kebetulan suaminya bersama dengan teman-temannya pergi, lalu istrinya di rumah dan mereka sempat konseling dengan saya. Dia cerita, karena suaminya ini orang Manado, jadi ganteng sekali saudara. Nah, ganteng putih gitu saudara, apalagi ya dia seorang jenderal saudara. Nah istrinya ini sempat cerita sama saya. Baru ngomong 1-2 kata itu sudah menangis. Saya sendiri sampai pekewoh saudaraku. Kami ini sebagai teman, tapi cerita dia berkata bahwa rasanya di kantor itu wah di mana-mana dikawal. Wah di mana-mana tasnya dibawakan, dihormati, semua seperti raja katanya. Tapi ternyata di dalam rumah sedikit pun tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan saudaraku. Nah ini saudaraku seringkali terjadi di mana-mana. Bukan hanya seorang pejabat saja. Tapi ketimpangan tidak saling mendukung ini muncul saudaraku. Banyak sekali. Apalagi kalau backgroundnya sudah mulai, latar belakangnya sudah mulai punya ya masa lalu yang tidak baik. Ini akan berbahaya sekali saudaraku. Jadi saudaraku, rumah tangga yang terpecah-pecah ini akan tidak bisa bertahan. Karena dasarnya dari budaya saling mendukung. Mendukung ini sederhana, hal-hal yang sepele saudaraku. Mungkin perbedaan budaya bisa, perbedaan latar belakang bisa, perbedaan selera juga bisa. Risa itu di pelayanan di Paragon ya. Lalu Joni ibadah juga di Paragon. Waktu pukul pagi Paragon 1. Sudah lama ibadah Joni? Sudah berapa lama? 1 tahun. Kristen sudah lama? Sudah lama ya? Sudah ikut terlibat pelayanan? Belum ya? Enggak kepengen ikut pelayanan Risa? Pikir-pikir dulu. Haleluya. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan, kalau suami istri salah satunya sudah melayani, firman Tuhan berkata, 1 jiwa diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Jadi sebenarnya keluarga yang saling mendukung ini, goalnya adalah keluarga bahagia. Keluarga bahagia itu melebihi, orang itu asetnya puluhan miliar loh. Tadi contoh seorang jenderal, itu saya kasih contoh itu saja. Sederhana. Itu luar biasa saya lihat. Wah gagah luar biasa. Di mana-mana dihormati, tapi di dalam rumah hatinya pedih.
Mungkin AC-nya 10, tapi rasanya seperti di neraka panasnya. Nah, jadi budaya untuk saling mendukung ini penting sekali. Khususnya untuk Joni dan Risa. Nah, kalau bisa ya ikut pelayanan. Pelayanan tuh enak tenan loh. Ya, karena yang nomor satu, pelayanan itu kita masuk di dalam track recordnya rencana Tuhan. Realnya sudah benar dulu. Tinggal kita terus ngikuti rencana Tuhan, kita ngikuti rancangan Tuhan seperti apa. Nah, lewat pelayanan, sebenarnya pelayanan itu sekali lagi bukan sekedar lata atau gagah-gagahan saja, tapi itu sebenarnya adalah sebuah tempat latihan buat kita. Supaya kita bisa masuk dalam memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, dan sebagainya. Saya 40 tahun hampir, nanti 2026 saya menikah. Saya merasakan perjalanan, dianggap saudara mau melihat saya ini mulus. Wah, indah, menyenangkan. Tidak juga. Pernah enggak ribut, Pak? Sering. Tapi sekali lagi kualitas di dalam hidup keluarga ini berbeda kalau kita ini pelayanan. Kalau melayani itu beda. Kalau takut sama Tuhan itu beda. Nah, jadi saudaraku, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk menciptakan budaya saling mendukung ini. Nah, semuanya ya, intinya kita harus ciptakan budaya saling mendukung. Semua setuju, berkata amin, amin, amin. Nah, sekarang caranya saudaraku untuk menciptakan bagaimana? Ya, itu saling menghargai. Untuk hal-hal yang tidak prinsip, ya, tidak prinsip. Contoh, Joni belum pelayanan, tapi Risa sudah pelayanan. Kalau pelayanan dijemput. Selama ini dijemput ya, nah, dijemput. Selama ini nanti 1 tahun, 2 tahun masih tidak dijemput. Nah, ya saya berdoa tentunya masih. Lah, yang prinsip-prinsip ini saudaraku, untuk saling menghargai ini, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak prinsip. Kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya keunikan. Karena 2 jadi 1, pasti punya perbedaan, punya selera sendiri-sendiri, punya hobi sendiri-sendiri, ya, punya kesibukan sendiri-sendiri. Kesibukan tiap hari di mana, Joni? Tiap hari kesibukannya? Di kerja. Oh, kerja ya. Terus tiap minggu tapi ke gereja ya? Iya. Hobinya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Wah ya senang saya ya. Ikut kapan-kapan jalan-jalan. Traveling? Atau seperti orang Malaysia pusing-pusing saja? Enggak ya? Jalan-jalan. Kuliner suka? Iya suka. Wah suka. Babi? Oh suka. Mantap itu Pak. Oh mantap, ya betul. Berarti agak cocok sama saya. Lalu Risa, hobinya apa? Hobinya di rumah. Oh di rumah. Nah beda kan, yang satunya jalan-jalan, pusing-pusing, jak babi, yang satunya tidak loh. Enggak suka kuliner? Suka. Oh suka. Lalu hobinya? Selain itu apa? Ya, Punya hobi? Ya, hampir sama sih jalan-jalan kalau Hampir diajak. sama jalan-jalan. Kalau makanan sukanya yang apa? Pedas, manis, asin, kecut? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Kalau Joni sukanya apa makanannya? Manis, sedang, kecut? Asin. Oh asin. Nah. Risa suka yang asin? Nah, enggak sama kan? Yang satunya suka asin, jangan-jangan nanti darah tinggi loh kalau asin. Jadi yang satunya tidak suka asin, saudara. Saya, saudaraku sama istri saya, kalau begitu makan, sukanya itu makanan yang kecut-kecut, saudaraku. Saudaraku. Jadi semuanya makanan serba yang kecut-kecut. Saya paling enggak suka, saudara. Nah ada satu cerita, istri saya juga sama, seleranya itu apa? Pakai minyak, bukan minyak kayu putih. Saya paling benci minyak kayu putih. Waktu COVID itu saudaraku, istri saya sudah megap-megap, saya belum megap-megap saudaraku. Saya enggak percaya sama COVID. Tapi saya ada satu trik, ternyata saya ingat saya paling benci minyak kayu putih. Istri saya paling suka. Wah saya ambil minyak kayu putihnya, saya gosok ke hidung saya. Ini yang saya paling benci, saya gosok. Kok orang mampu ya? Saya mulai pikiran saya, ini toh yang namanya COVID. Padahal itu sudah di rumah sakit, saudara.
Jadi Bapak Ibu kembali lagi ke persoalan beda ini tadi. Hal-hal yang prinsip itu, yang tidak prinsip itu, yang kecil-kecil saudaraku. Ini semua akan mengandung arti besar. Kalau tidak menghormati, tidak menghargai, ini berbahaya sekali. Jadi semuanya pasti sepele-sepele itu nanti. Nah jadi saling menghargai ini penting sekali. Kalau nanti dimasakin sama Risa, ya, lah Risa harus tahu jangan kasih yang manis, ya toh. Kalau yang manis padahal ternyata Joni sukanya yang asin. Nah banyak hal saudaraku, sukanya juga jalan-jalan. Semua banyak. Nah itu perjalanan itu prinsipnya harus saling menghargai. Jadi masalah ini juga sering mendominasi drama di antara nantinya. Ya, nantinya masih pengen punya anak? Kalau Tuhan memberi, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini didengarkan banyak saudara, teman, sahabat. Nanti kalau Tuhan memberi, ya haleluya. Jadi punya niatan ya saudaraku. Luar biasa saudaraku. Nah itu yang pertama saudaraku, saling menghargai. Jadi nanti saudaraku, kalau kita sudah punya anak dan sebagainya, ini perjalanan ini tidak mudah. Tapi harus pesan firman Tuhan, saling menghargai. Penting sekali. Kalau kita ya saudaraku, budaya saling menghargai ini akhirnya kita semua akan merdeka. Orang yang panjang umur itu merdeka, saudaraku. Jadi ternyata orang yang panjang umur itu bukan uangnya banyak, bukan bisnisnya banyak. Ternyata orang yang merdeka, yang panjang umur itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, jangan membeda-bedakan antar anggota keluarga. Jadi kalau kita membeda-bedakan, membanding-bandingkan, nah ini ya sekali lagi yang lama, sudah dikuburkan, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Mari kita mulai masuk dalam keluarga yang baru. Jadi sudah yang lama itu sebuah kisah, histori, semuanya cerita lama. Tapi biar masuk bersama Tuhan, libatkan Roh Kudus, kita masuk dalam keluarga yang baru. Itu pesan firman Tuhan ya, Joni dan Risa ya. Jadi jangan membeda-bedakan antara anggota keluarga. Salah satu keluarga yang penuh dengan drama adalah kalau saudara tahu kisahnya Ishak. Ishak ini Eugene loh, Hentojien, uangnya banyak. Kaya raya, uangnya banyak. Ishak semua pasti tahu ya. Istrinya Ribka, suaminya Ribka. Nah saudaraku, ini luar biasa kisah ini. Kalau kita bisa lihat, keluarga kalau kita lihat Ishak ini, wah sudah pasti peng-pengan saudaraku. Ya, tapi kalau kita bisa lihat dari keturunannya sampai ke Esau, sampai ke Yakub, semuanya saudaraku, ternyata juga punya ya catatan-catatan, bahkan sampai keluarga aja sampai saling ya mereka membunuh, saling membenci, saling punya niat yang tidak baik. Karena apa saudaraku? Karena sekali lagi semuanya yaitulah drama dalam kehidupan saudaraku. Jadi salah satu keluarga yang penuh dengan drama saudaraku ya, sekali lagi Bapak Ibu, dalam Kejadian 25 ayat 27 di situ saya percepat di ayat 28, Ishak sayang kepada Esau, Ribka kasih kepada Yakub. Jadi kadang-kadang pilih kasih tadi loh. Jangan membeda-bedakan. Jangan membanding-bandingkan. Saya bisa cerita, saya ngalami. Jadi membeda-bedakan, membanding-bandingkan, pilih kasih ini semuanya akan terjadi Bapak Ibu, saudaraku. Mari kita, selama kita masih pegangan firman Tuhan ini sebagai standar hidup kita, sebagai standar keluarga kita, firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah, sekali lagi, manual book untuk kehidupan keluarga kita. Buku panduan kalau kita mau sukses dan bahagia, itu adalah firman Tuhan. Mari kita bawa ini, manual book kita, yaitu firman Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan Yakub. Ini silsilah, ini saudaraku, kalau saudara yang sering kali ya membaca, sama saudaraku, akhirnya sampai ke semua keluarga besarnya, akhirnya juga sama.
ngalami ya intrik mengintrik, kadang-kadang benci, bahkan banyak sekali saudaraku keluarga yang terlibat drama seperti ini. Pesan firman Tuhan, jangan membanding-bandingkan. Ayo budayakan saling mendukung. Apapun alasannya, saudaraku, apapun alasannya. Justru orang itu kalau yang satunya sukses, satunya sukses, satunya sukses, itu iri hati lebih menonjol, saudaraku. Pertengkaran sering terjadi, salah paham sering terjadi, justru kalau keluarga ini semakin sukses, saudaraku. Jadi mari kita bawa setiap manajemen keluarga kita, semua libatkan Tuhan sebagai manajemen keluarga. Standarnya yaitu firman Tuhan. Nah, selanjutnya saudaraku, saling memberikan kata pujian yang tulus. Biarlah setiap ya kehidupan tiap hari, Joni dan Risa mulai dari sekarang ya, kita selalu memberikan pujian yang tulus. Pujian itu bisa langsung, pujian itu bisa di depan orang, ya pujian itu banyak sekali saudaraku, caranya saudaraku. Tapi yang pasti ya, meskipun apapun kondisinya, apapun alasannya, apapun keadaannya, kita bisa. Karena semuanya dari kita. Semua kita yang membuat, kita bisa membuat keluarga kita itu indah. Membuat keluarga kita ini rukun, membuat keluarga kita itu damai. Itu kita, sekali lagi kita yang membuat. Jadi ayo saling memberikan kata-kata pujian. Karena kata-kata ini penting sekali Bapak Ibu. Selalu. Jadi kita stop. Semua kata-kata yang keluar saudaraku, yang menyengat. Ya, menyengat di telinga, kita harus screening. Kita harus pakai masker. Bukan kemana-mana pakai masker supaya tidak kena COVID. Tapi masker untuk kata-kata yang selalu menusuk hati. Nah, biarlah saling memberi kata-kata pujian yang tulus, ini penting sekali. Sangat penting. Jadi anggota keluarga yang belajar memuji, ini salah satu budaya saling mendukung. Mari kita belajar. Makanya saya setuju ya, kalau Risa pelayanan di gereja, karena pelayanan itu, orang pelayanan itu, apalagi yang sudah masuk dalam kelompok sel, itu tiap hari, tiap waktu, tiap saat itu makanannya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dimakan terus, menjadi salah satu penyeimbang dalam hidup kita. Apapun kondisi keadaan kita, kalau firman Tuhan itu sebagai nutrisi, sebagai vitamin, multivitamin, itu akan menjaga kondisi keluarga kita tetap stabil. Yang setuju berkata amin. Kita perlu bisa belajar jenis-jenis pujian. Jadi semua puji-pujian itu kelihatannya ya ada yang berkata, wah lebay kamu wes tua dadak muji-muji. Ya toh, kamu ini wah lebay, pakai sayang-sayang dan sebagainya. Nah saudaraku, pujian, mari kita belajar. Pujian itu penting sekali Bapak Ibu. Apapun keadaannya, tidak peduli kondisi kita, umur kita, sosial ekonomi kita, kondisi keadaan kita. Mari kita belajar, ya, belajar jenis-jenis pujian. Karena pujian ini saudaraku, ini membuat budaya saling mendukung. Nah, yang terakhir saja, ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Yang terakhir, tetap mendampingi di waktu masa sukar. Jadi perjalanan hidup ini, orang hidup ini, menikah ini seperti jet coaster loh. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah saya mau tanya dulu sebelum ditutup, kira-kira Joni ini punya tujuan, punya misi menikah ini apa kira-kira Joni? Tujuan menikahnya apa Joni? Membahagiakan istri. Membahagiakan? Dan menua bersama. Gimana? Membahagiakan istri dan menua bersama. Oh iya, membahagiakan istri. Selain itu ada lagi kira-kira tujuan untuk menikah ini? Inginnya apa? Menyatukan perbedaan menjadi satu untuk mencapai tujuan hidup bersama Tuhan Yesus. Wah luar biasa loh ya. Ya menyatukan prinsip, menyatukan visi misi supaya bersama-sama hidup di dalam Tuhan Yesus. Lalu kira-kira Risa, apa kira-kira tujuan menikah ini? Pasti punya tujuan. Ya tadi menua bersama dan
untuk melayani bersama juga itu. Inginnya melayani bersama-sama. Satu gereja kan, Di jadi gereja. bisa sama-sama melayani. Jadi saya nggak satu aja melayani. Iya. Itu aja. Terus selain itu, kepengennya apa? Menikah ini tujuannya Iya, bahagia juga. ingin bahagia. Ya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan saudaraku untuk calon mempelai berdua. Jadi mereka berdua ingin menikah ini punya satu arti, punya tujuan. Mereka ingin melayani bersama. Mereka ingin menyatukan dua pendapat, dua prinsip yang berbeda untuk bersatu di dalam Tuhan. Jadi sudah siap saudaraku ya, apa arti pernikahan yang sebenarnya. Jadi yang pasti kita menikah itu saudaraku bukan hanya sekedar ingin ada yang punya anak, ingin wah sudah waktunya Pak, sudah umur. Salah satunya menggenapi apa yang Tuhan sudah perintahkan lewat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tetaplah mendampingi di masa yang sukar. Karena perjalanan hidup kita, saudaraku, bukan hanya calon mempelai berdua saja, kita semua yang hadir di sini, pasti semuanya juga sudah menikah. Dan masa-masa hidup kita, perjalanan hidup kita ini tidak sama satu dengan yang lain. Jadi seperti kita naik jet coaster tadi, naik turun, apalagi di situasi sekarang ini saudaraku. Tapi tetaplah ya kita dampingi di masa yang sukar. Karena sekali lagi, keluarga yang bahagia bukan diukur dari materi. Tapi karena bersamaan, saling mendukung, budaya saling mendukung ini yang membuat kita, keluarga kita tetap diberkati Tuhan. Keluarga kita dilindungi Tuhan. Keluarga kita dipimpin oleh Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini firman-Mu sudah hamba sampaikan. Tuhan, sekali lagi biarlah firman-Mu Tuhan. Saat ini biarlah sampai ke termeterai dalam calon mempelai berdua, khususnya Joni dan Risa. Biarlah pada saat ini menjadi bekal kehidupan keluarga yang baru. Tuhan saat ini Roh Kudus yang akan menerjemahkan, menguraikan firman-Mu ini Tuhan. Menjadikan standar sebagai kado yang teristimewa dalam hidupnya, khususnya untuk Joni dan Risa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya yang diberkati berkata, amin. Mari kita akan bangkit berdiri, calon mempelai berdua, ya. Kita akan melakukan komitmen untuk janji nikah kita. Jadi Joni, sampaikan saat ini komitmenmu di dalam janji nikah ini. Saat ini didengar oleh Tuhan, didengar oleh keluarga besarmu, ya Joni didengar untuk sahabatmu, keluargamu, familimu semuanya. Sampaikan komitmen janji pernikahanmu pada saat ini. Silakan Joni. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yoni Trias Ardianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Lestari Risa Kristina yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Puji Tuhan. Demikian tadi saudaraku, Joni Trias Ardianto sudah menyampaikan komitmen janji nikahnya. Sekarang kita dengarkan Lestari Risa Kristina juga akan memberikan
komitmen janji nikahnya. Silakan Risa. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Lestari Risa Kristina menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohni Trias Ardianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Berikan tepuk tangan saudaraku. Demikianlah komitmen janji nikah calon mempelai berdua. Dan sekarang waktunya kita akan melakukan pemasangan cincin. Cincin ini yang besar ini. Cincin ini terbuat dari emas. Joni ini pasangkan ke Risa. Ini cincin ini melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi nanti kalau salah paham bertengkar, ya, kalau gerjekan, ingat cincin ini. Tidak ada siapa yang benar, siapa yang salah. Melingkar terus, karena kalian sudah disatukan oleh Tuhan, dan tidak ada satupun manusia yang akan memisahkan. Jadi cincin ini menjadi saksi. Jadi emas ini memberikan arti kemurnian hati Joni kepada Risa. Sempatkan cincin ini. Demikian pula Risa, cincin ini juga sama, terbuat dari emas. Emas melambangkan bukti hatimu seperti murni, seperti emas itu. Dan itulah pemberian pada saat ini. Dan cincin ini melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi sekali lagi, setiap kita diikat dengan cincin ini pernikahan kita harus ingat bahwa kita ini bukan dua lagi, dua beda, dua prinsip, dua individu. Tapi kita sudah disatukan oleh Tuhan, jadi semuanya harus satu seperti cincin ini. Jadi cincin ini menjadi saksi hidup seperti janji pernikahanmu tadi. Sematkan cincin ini kepada Joni. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudaraku untuk mempelai berdua. Nah sekarang mempelai berdua bisa menuju ke tempat ya mimbar. Kita akan memberkati mempelai berdua Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina. Kita berdoa saudaraku, sejak hari ini mereka bukan dua, bukan melainkan orang lain lagi, bukan sahabat teman, tapi mereka akan menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami selaku Tuhan, hamba selaku Tuhan, mewakili Engkau Tuhan, menumpang tangan Tuhan, khususnya untuk Joni dan Risa, menjadi suami istri yang sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak hari ini Tuhan, Engkau menjadi saksi dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang mengizinkan semuanya terjadi Tuhan. Mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu di hadapan Tuhan. Semua keluarga besar, Handai Tolan, sahabatnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba teguhkan, hamba berkati di dalam nama Tuhan Yesus, Putra, Roh Kudus, selama-lamanya
Tuhan saat ini yang menumpang tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Silakan kembali, berhadapan kembali, mempelai berdua pada saat ini ya bisa berdekatan. Kalian bukan lagi orang lain, tapi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Jadi hari ini berikan tepuk tangan saudaraku. Kita berikan aplaus untuk Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina. Bukan lagi Joni dan Risa, tapi Bapak Joni Trias Ardianto dan Ibu Joni Trias Ardianto sejak hari ini. Dan berikan saat ini pandang istrimu Joni dan ya Risa, mungkin saat ini bisa bantu untuk menumpang tangan ya, dan berikan ciuman ya, biar fotonya indah, videonya indah. Nah, mari ya. Nah, berikan ciuman Joni, ini istrimu yang sah ya, ini satu-satunya di bumi ya. Berikan ciuman kening, dari kening ya, pipi kiri, pipi kanan, terus mulut. Ya sebentar. Nah, ya silakan. Baik. Berikan ciuman juga, saling bergantian. Risa, ini suamimu satu-satunya ya. Berikan ciuman ya. Nah, terima kasih suamiku yang baik. Ya, tepuk tangan sekali lagi saudaraku untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadi hari ini saudaraku, Bapak Ibu, mungkin saat ini kita jelas sekali bahwa bukan lagi Joni dan Risa, tapi adalah Bapak Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina menjadi sah suami istri di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan ya ucapan mewakili orang tua, silakan. Oh iya. Kita sebelum ucapan ini kita akan melakukan sungkem dulu ya. Joni kepada yang mewakili ya, berikan ucapan terima kasih ya Joni. Ucapkan terima kasih kepada yang mewakili ya. Terima kasih kalau hari ini ya sudah menjadi ya suami istri yang sah. Terima kasih semua rangkaian acara pemberkatan nikah yang sudah didukung semuanya. Apapun yang saat ini terjadi semuanya karena pertolongan Tuhan dan pertolongan keluarga. Silakan Joni berikan ucapan untuk terima kasih kepada keluargamu. Terima kasih pada keluarga Yoni. Terima kasih sudah sampai sekarang keluarga saling mendukung satu dengan yang lain. Yoni tidak bisa berbalas satu persatu, tapi biarlah Tuhan yang akan membalas keluarga Yoni. Terima kasih selama ini sudah mendidik Yoni hingga menjadi anak yang sudah berbakti pada orang tua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Cinta itu lemah
Sebaliknya, waktunya sekarang Risa berikan ucapanmu terima kasih kepada Ibu Suprihartini. Risa yang sudah dibesarkan, dibimbing, dan sampai hari ini menikah. Seperti firman Tuhan berkata, mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan mereka membangun rumah tangga yang baru. Ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Ya mungkin selama ini Risa banyak melakukan kesalahan dan banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati orang tua. Dan ucapkan terima kasih banyak sudah membimbing dan banyak sekali hal-hal yang sudah memberikan ya bimbingan sampai hari ini. Risa hanya bisa memberikan ucapan itu terima kasih kepada orang tua. Sampaikan Risa. Buat Ibu Risa, terima kasih karena Ibu dukung Risa sama Joni dan berdoa buat kita berdua supaya sampai tempat ini. Itu semua atas doa Ibu. Ibu ngajarin Risa untuk kesabaran. Ibu sangat baik sama Risa. Maafkan Risa ya, jika Risa saat ini sering salah, sering buat Ibu marah. Tapi Risa sayang banget sama Ibu, dan Ibu sayang banget sama Risa. Sampai saat ini, itu semua atas doanya Ibu. Sampai Risa sampai saat ini bisa sama Joni itu juga sama doanya Ibu juga. Terima kasih buat kakakku, juga sudah mendampingi Ibu, menggantikan ayah. Terima kasih, kiranya aku sama Joni bisa menjadi keluarga yang sakinah glory, yang bisa seperti Ibu sampai maut memisahkan. Berikan hormat ya Risa, berlutut pada orang tua. Ucapkan terima kasih. Berikan doa restu ya. Orang tua kepada anak, biarlah perjalanan ya pada saat ini Joni dan Risa dipimpin oleh Tuhan, diberkati. Terus lepaskan doa restumu kepada anak-anak supaya perjalanan hidupnya selalu ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakan dibuat berhasil untuk membangun rumah tangga yang indah. Ucapan terima kasih dari mempelai atau keluarga, yaitu oleh Bapak Harjanto Heri Prasetyo. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu, sekali lagi salam. Yang pertama-tama kami ucapkan yang terhormat Bapak Pendeta Justus Budianto, juga segenap pelayan Tuhan keluarga besar GPI Keluarga Allah. Juga yang kami hormati keluarga dari adik kami Joni,
keluarga besar yang sudah rawuh pada siang hari ini dari berbagai kota. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Juga tidak lupa kami hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Petrus Sarono yang pada saat siang hari ini juga hadir untuk menyaksikan mempelai dua hati disatukan dalam ikatan kasih Kristus. Terima kasih untuk semua rangkaian acara dari awal sampai akhir pada siang hari ini. Semua karena campur tangan Tuhan, juga atas kehadiran doa restu dari Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Secara khusus kami juga berpesan kepada adik kami untuk mendasari rumah tangga takut akan Tuhan. Juga setialah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena ini adalah dasar untuk kita membangun rumah tangga ke depan untuk menjadi rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi, tidak bisa atau tidak banyak yang dapat kami ucapkan selain ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, juga ucapan syukur kepada seluruh jemaat keluarga GPI Keluarga Allah, juga para hadirin tamu yang hadir pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan keluarga. Ya, tiba saatnya untuk mempelai berdua memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Kiranya lewat persembahan sulung bisa menjadikan berkat bagi keluarga mempelai berdua. Dan semakin hari berkat semakin berlimpah, berlimpah dan berlimpah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sudah lengkap dan selesai ibadah pemberkatan nikah Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina hari ini. Tuhan yang baik, terlalu baik buat kita semua. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pemberkatan nikah. Mari kita berdoa. Saya undang sekali lagi, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang campur tangan pada saat ini Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina. Tuhan sudah satukan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah saat ini memimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya pemberkatan nikah ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang saat ini menolong, bukan hanya sampai di sini, sampai terus Tuhan melanjutkan membangun keluarga yang baru. Sekali lagi kami serahkan Tuhan, semua keluarga besarnya Tuhan memberkati, dan semua handai taulan, famili, saudara, sahabat, teman-teman yang hadir, yang sudah meluangkan waktu, Tuhan juga memberkati kami semua. Yang melayani ibadah pemberkatan nikah juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sekali lagi, khususnya Tuhan untuk Joni Trias Ardianto dan Lestari Risa Kristina. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan melindungi. Apapun yang dikerjakan sejak hari ini sampai selama-lamanya diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang sepakat yang diberkati berkata, amin. Silakan menghadap ke hadirin dan memberikan ucapan terima kasih. Aku
dalam naungan-Mu. Di kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu